Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi, NPM 1903011006, jurusan Ekonomi Syariah kelas F, mata kuliah akuntansi, dosen pengampu Bu Karmidah. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan keuangan akuntansi syariah. Untuk tabel yang pertama yaitu BPRS Rahma. Neraca saldo setelah disesuaikan pada periode Desember 2019 jelas sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya tabel yang kedua yaitu laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Dan yang tertera pada tabel 2 yaitu pendapatan operasional lainnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil, jumlah hak bagi hasil milik bank, yaitu beban usaha dan beban gaji dalam kurung kepegawaian, beban usaha penyisihan kerugian aset produktif, beban usaha bonus wadiah, beban usaha administrasi dan umum, beban usaha lain-lain, dan beban usaha zakat. Laba usaha, pendapatan dan beban non usaha, yaitu pendapatan dalam beban non usaha. Selanjutnya laba sejumlah pajak dengan nominal 187.100.000 dan pajak dengan nominal 50 juta dan laba sesudah pajak dengan nominal 137.100.000. Dan untuk tabel yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktif, bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dalam tabel yang tertera yaitu pada periode Desember 2019, modal awal 318 juta dengan penjumlahan laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Penjumlahan laba ditahan pada tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Penjumlahan laba ditahan pada tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunanya. Dan penjumlahan laba bersih yaitu dengan nominal 137.100.000 rupiah dengan modal akhir 756.470.000. Dan untuk tabel yang keempat yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dalam kurung kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis.
Dan pada tabel yang tertera yaitu pada periode Desember tahun 2019. Yang pertama yaitu aset kas dan aset penempatan pada Bank Indonesia, aset giro pada bank lain, aset efek-efek, piutang mudharabah, dan aset pembiayaan mudharabah, serta aset pembiayaan musyarakah, dan juga aset peminjaman kor, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan aset lain-lain dengan jumlah 9.372.000.000. Dan liabilitas kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, dan liabilitas dana syirkah temporer deposito mudharabah, dan juga dana syirkah temporer tabungan mudharabah. Jumlah liabilitas dengan nominal 8.340.000.000 rupiah dengan modal saham senilai 318 juta rupiah. Laba ditahan belum pada tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunanya dengan nominal 134.000 rupiah. Jumlah aset yaitu dengan nominal 9.103.470.000 rupiah dengan jumlah ekuitas 756.470.000 rupiah dengan jumlah liabilitas dan ekuitas dengan total jumlah 9.103.470.000 rupiah. Untuk tabel yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dalam sebuah perusahaan. Dan pada tabel laporan arus kas yang tertera pada periode bulan Desember tahun 2019 menunjukkan laba bersih, penyusutan, arus kas dari aktivitas operasional, arus kas, piutang mudharabah, kewajiban segera, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain bagi hasil yang dibagikan, kewajiban lain-lain dengan nominal 104 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Dan selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dana syirkah temporer deposito dan dana syirkah temporer tabungan modal saham dengan nominal 318 juta. Penambahan kas saldo kas pada tanggal 31 Desember tahun 2019
dengan jumlah nominal 121 juta rupiah. Dan untuk tabel yang selanjutnya yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapat bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasil kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dan pada tabel yang tertera yaitu laporan bagi hasil pada periode bulan Desember tahun 2019 dengan jumlah pendapatan usaha utama sebesar 1.340.100.000. Pengurangan pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum. Penambahan pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima. Jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan. Pendapatan yang tersedia untuk dibagi dengan jumlah 1.347.100.000 rupiah bagi hasil yang menjadi hak bank, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dan sudah didistribusikan dengan nominal 332 juta rupiah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dan belum didistribusikan dengan nominal 19 juta rupiah. Untuk tabel yang berikutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Dan pada tabel berikut tertera bahwa pada periode bulan Desember tahun 2019 yaitu pada keterangan pendapatan ijarah, pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah, keterangan pendapatan bagi hasil mudharabah, keterangan pendapatan usaha utama lainnya, keterangan pendapatan operasional lainnya, keterangan pendapatan beban non usaha, ikhtiar laba rugi, dan debit. Dengan debit 100.000 rupiah yaitu pendapatan ijarah, dan ikhtiar laba rugi. Ikhtiar laba rugi dengan nominal 137.100.000 rupiah dengan total keseluruhan yaitu 3.354.200.000 rupiah. Dan untuk tabel yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini penting dilakukan sebelum melakukan pencatatan di tahap berikutnya. Dan pada tabel yang tertera yaitu nama akun, debit dan kredit. Nama akun penempatan pada Bank Indonesia dengan nominal 121 juta rupiah. Dan untuk modal saham tertera di situ
dengan nominal 318 juta rupiah. Laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan penggunanya, dan laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan. Laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunanya. Laba bersih dengan nominal 137.100.000 rupiah dengan total keseluruhan 9.372 rupiah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.